Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo basu balik kita di acara kesayang kita di podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Nah, basi bersama Bodes Bisugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Nah, boleh sambil makan-makan sup daging yang randang dan masih ada. Nah, saksikan podcast Tampek Motako karena hariko kita kedatangan seorang YouTubers, dulunya YouTubers cilik, kinilah YouTubers remaja dari ranah Minang. Kita kenalkan saja, panggil apa kayak penakan kamu? Nasya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Om. Ode, panggil Om, alhamdulillah ya. Karena Ya. Iko emang ponakan Om juga kok. Anaknya udah Igoy ya. Nasya, boleh ya, nama panjang Nasya apa kok? Mahmuda Runasya Hesel Fitra. Mahmuda Runasya Hesel Fitra. Hesel Fitra. Oh, tak bawa nama Ya. Pak sekete. Panggilnya ayah. 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 Ya. Yang kalau mama bunda. Bunda. Oke, anak bunda, anak ayah. Ya. Anak ayah Igoy. Nah, Nasya, boleh cerita-cerita sekete Nasya. Nasya kok kan adalah seorang yang dulunya dari kete ya, YouTuber cilik Om lah kenal tuh dari kete. Nah, itu awal-awal Nasya membuat video YouTube untuk yang berjudul cerita Nasya tuh, ceritalah sekete. Awal-awalnya kan Nasya tuh kan cuma iseng-iseng. Juga dulu tuh kan pemalu, nggak berani di depan orang rame gitu lah kan Om. Terus ayah kan karena liputan terus, jadi liputannya kata ayah, Nasya buat konten yuk gitu. Nah tuh Nasya iya aja. Yeah. Terus setelah itu kan kami buat konten supaya ngilangin rasa malu dan percaya diri. Nah sampai sekarang Nasya nggak ada malu-malu lagi, kayak percaya gitu. Oke, siap. Berarti kini alah terasah lah ya. Nggak ada malu-malu lah, kini percaya dirinya lah. Oke di depan kamera. Kalau di misalnya ada acara-acara gitu, Nasya ngecek lah berani berarti. Udah kayak gini kena. Alah berani tampil depan umum, mengecek pun alah nak malu-malu. Tadi adalah Om cikgu video Nasya kan, lah semakin keren cara pembawaannya. Oke. Makasih Om. Nasya. Nah, Nasya tuh kan dari ketek ya, dari umur berapa Nasya ambil video? Dari umur 8 tahun sekitar kelas 3 SD. Dari umur 8 tahun sekitar kelas 3 SD. Tahun barat ya Nasya? 2018. 2008 balik. Ya. Oke, itu sedang semangatnya ayah Nasya ambil konten mana? Ya. Oke, waktu itu karena ayah acok keluar berarti ya? Iya, Acok sering liputan. Meliput berita. Nasya diikutkan atau emang biasa ikut aja ya? Diikutkan juga, biasa ikut sama ayah juga. Jadi karena ayah kan liputannya meliput budaya, pariwisata. Jadi kan Nasya kan kontennya tentang budaya pariwisata juga. Jadi sekalian aja gitu. Oke, sekalian ayah meliput nah. Iya. Jadi Nasya ikut juga. Nasya ikut sekalian melatih tadi ya. Nah, Nasya, Iko pas diajak di ayah, Nasya langsung oke atau maleh ya, malu mah gitu. Awal-awalnya waktu dulu tuh malu-malu, tapi sekarang oke gitu. Berarti waktu diajak di ayah berarti nio sih ya. Iya, nio. Berarti Nasya karena ayah temanya itu adalah kebudayaan, pariwisata, langsung temanya itu juga untuk Nasya. Iya. Nasya enjoy enggak? Enjoy banget. Dari awal? Dari awal. Awal gak terpasu sih lah. Dari awal lah berarti. Oke. Aman-aman sih berarti diajak ya. Oke, nah itu ingin enggak Nasya video awal Nasya pertama membuat video untuk di YouTube? Ingin Waktu tuh ngebuat video di Pantai Padang kalau nggak salah, di dekat dekat yang ada mah jembatan itu. Iya, dekat danau. Iya, Muaro itu. Waktu itu kayak keliling-keliling di sana aja, main-main, buat vlog gitu aja sih. Oh, yang di Tekik Tugu Merpati ya? Iya. Berarti di situ video pertama Nasya. Iya. Itu berarti vlog ya? Iya, vlog. Nah,
masih ingat nak Nasya, maksudnya di situ apa sih yang Nasya ceritakan? Lumayan lah Om, ingat-ingat Ah. dikit. Waktu tuh awalnya kan yang diceritain itu tuh tempat-tempat mainnya. Oke. Waktu itu kan kan Nasya kan umur 8 tahun, jadi masih main-main lah gitu. Terus ada Iya. di sana tuh ada perosotan. Nah, tuh Nasya videoin. Oke. Terus ada WC-nya di videoin juga fasilitasnya gitu. Oke. Itu aja sih yang ingin Om. Berarti fasilitas-fasilitas di situ, Iya. pengalaman Nasya bermain di situ, Mah ya. Oke, berarti berdasarkan ayah yang memvideoan. Ya, ayah yang ngevideoin. Oke, ayah yang videoan, ibaratnya Nasya menikmati permainan di situ, Iya. kayak gitu ya. Mm-mm. Oke, di situ ada jo Nasya itu nak mengisi suara kayak nak Ada dubbing, ada. dubbing ya, voice over lah dubbing Iya. istilahnya. Itu lah dari video satu tuh. Dubbingnya iya kalau nggak salah, iya. Dari video satu Nasya berarti lah diajarkan oleh ayah. Iya. Keren sih ayahnya. Boleh lu lah jadi anak. Oke, Nasya. Dari awal Nasya kan sebenarnya Nasya sebelum jadi untuk YouTuber kok video sama ayah kok, sebenarnya hobi Nasya apa? Hobi aku dulu Lebih suka kama. jalan-jalan juga. Emang hobi jalan-jalan juga. Sekalian berarti ya. Iya. Berarti Nasya membuat video sama ayah sekalian jalan-jalan dan Iya. emang itu hobi. Oh, Sama ayah sama bunda emang suka jalan-jalan. Emang suka jalan-jalan ya. Jadi sekalian. Sekalian ya. Mm-mm. Berarti Nasya jalan-jalan, bikin video tentang wisata. Itu hanya wisata di Padang kah atau boleh diceritain segitu? Nggak di Padang aja Om, di Sumatera Barat udah, Oke. Sumatera Selatan di Palembang udah juga. Oh, oke. Ya, jadi sekitar Sumbar udah sama Palembang aja Sama baru. Sumatera Selatan baru ya. Oke, berarti alah kama-kama sih tuh selain Padang. Selain oh. Padang di Palembang tadi. Oh banyak ke Padang Panjang, Bukit Oke. Tinggi, terus Painan, Dan di Solo pernah? Kayak pernah Solo pernah Payakumbuh? Payakumbuh pernah, terus Oke. Batu Sangkar. Oh, berarti Nasya lah hampir seluruh Iya, daerah tentang hampir. ya. Heeh. Itu lebih anunya ke tampe-tampe yang lebih Nasya suka kan ada banyak macam-macam itu, ada wisata alam, ada wisata sejarah, wisata sejarah. budaya, wisata kuliner. Nah, Sama yang lebih Nasya suka. budaya. Lebih ke budaya. Iya, kayak misalnya pameran tentang tentang hewan-hewan, terus tumbuh-tumbuhan. Nah, itu. Oh, lebih ke flora fauna Ah, gitu ya. iya. Oke. Berarti pernah dong ke Bukit Tinggi, ke kebun binatang tuh. Pernah. Oke. Itu yang paling berkesan. Iya. Oke, keren. Nah, kan ada di beberapa daerah tuh. Beberapa daerah di Sumatera Barat. Kalau yang paling berkesan tadi yang kebudayaan ya. Kalau yang paling membuat Nasya pengen balik ke situ. Oh, gimana ya? Di apa mungkin di Batu Sangkar. Ke Batu Sangkar. Iya, Kenapa? karena apa ya? Dekat Kampung Ama, dekat Kampung Bunda. Parang Panjang sih Om, lebih Padangpanjang. ya. Oke. Sama Bukit Tinggi. Apa ya kesannya yang buat Nasya pengen balik ke situ? Karena kalau di Bukit Tinggi sama Parang Panjang tuh kan dingin. Nasya ini orangnya panas lah gitu. Oh, nggak- gampang angin badan ya. Juga di Bukit Tinggi itu kan banyak tempat wisata, terus kulinernya banyak di Parang Panjang. Pokoknya yang banyak wisatanya Om. Yang banyak tapi wisatanya itu suka Nasya ya. Karena emang dari awal suka jalan-jalan ya. Oke. Kalau yang paling membuat Nasya sedih lah waktu di situ, kok sedih sih Sedih. bawaannya. Entah kok pernah pengalamannya Museum. museum.
Museum di Bukit Tinggi aku tuh apa ya museumnya? Museum di Bung Hatta. Iya, tentang sejarah gitu. Ya. Kan bawaannya sedih. Karena dibawa ke masa lalu gitu ya. Nah itu udah mungkin sanak-sanak di rumah penasaran kok kayak apa sih video Nasya di YouTube tuh. Boleh diputar nak? Boleh. Oke, sanak-sadonyo nan penasaran sama video Nasya, kita putarkan video berikut ini. Check it out. Kawasan ekowisata andalan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selain berwisata, kita juga bisa ambil andil dalam menjaga lingkungan dengan menanam pohon di sepanjang kawasan itu. Seperti apa ceritanya? Nonton video Nasya sampai habis ya. Assalamualaikum, jumpa lagi di Cerita Nasya. Kali ini Nasya kembali berada di pintu masuk Jalan Tol Padang Pekanbaru untuk memberikan informasi terbaru tentang pembangunannya. Jalan Tol Padang Cincin ditargetkan selesai pada 2024. Yuk kita lihat seperti apa progres pembangunannya. Tol Padang Cincin segera dirampungkan pada tahun 2024. Karena itu kini sebanyak 1.000 pekerja dan 500 alat berat dikerahkan siang dan malam. Menurut PT Utama Karya sebagai pelaksana proyek pembangunan konstruksi tol dari bypass Padang ke Cincin itu sudah 37%. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Oke, dosa-dosanya tadi itu video dari Nasya. Berkeliling-keliling tadi ada di jalan tol. Iya, jalan tol. Nasya cerita-cerita itu video terbaru. Iya terbaru sih. Itu yang terbaru videonya. Beberapa hari yang lalu masih ange-ange ya. Nah penasaran tuh Cigo langsung ke YouTube-nya. Biko lah setelah video setelah tayangan live kita tonton di apa nama YouTube? Di Cerita Nasya. Cerita Nasya. Tulisan Nasyanya NASYA ya. Cerita Nasya. Tuh. Di situ ada Nasya menceritakan tentang wisata-wisata yang ada di Sumbar ya. Kebanyakan wisata di Sumbar ya. Iya. Ada yang wisata alamnya, wisata sejarah, wisata kuliner. budaya, sampai kuliner ya. Sampai wisata kuliner itu kan cukupan masih wisata saudaranya. Penginapan ada juga. Ada penginapan. Jadi dari sana-sana yang ada di rantau semacamnya, kalau pengen ke Sumatera Barat bingung mau kemana, intip videonya Cerita Nasya karena di situ ada membahas tentang itu ya. Oke. Nah Nasya, tadi video Nasya kan terbaru. Sepertinya di situ Nasya udah dewasa. Lah jauh dari video yang pertama-tama Om tonton dulu. Nah, ini kelas berapa Nasya? Kelas 7. Kelas 7. Naik kelas 8 sekarang. Naik kelas 8 berarti SMP ya? Iya, SMP kelas 1 naik kelas 2. SMP kelas 1 naik kelas 2. Di mana Nasya sekolah? Di SMP Pembangunan Laboratorium UNP. Oh, oke. Ala kelas 7 asik ini. Dulu pertama sobo masih kete-kete. Masih malu-malu. Ini ala berani tampil di depan. Keren progresnya. Nasya. Kini Nasya kan sekolah yo video yo. Acara Nasya mengimbanginya. Nasya kalau ngebuat konten sesuai waktu libur kan sekolah ini kan dari hari Senin sampai Sabtu, tapi kalau Sabtunya itu tuh cuma pagi aja ekskul. Jadi Sabtu sama Minggu bisa dimanfaatkan ngebuat apanya ngebuat konten. Misalnya kayak tanggal merah, tuh bisa ngebuat konten tuh. Kalau lagi sekolah dipaksain buat konten nggak bisa karena sekolah nomor 1. Wah keren, pendidikan nomor 1 ya. Walau bagaimanapun misalnya YouTube Nasya keren, penghasilannya keren segala macamnya, tapi pendidikan jangan sampai ditinggalkan. Gitu. Untuk sadanya itu bisa jadi inspirasi seorang Nasya yang sekarang sudah duduk di kelas 7, dari kecil membuat konten video tentang wisata di YouTube, tapi pendidikan nggak pernah ditinggalkan. Kalau misalnya video setelah pulang sekolah, kalau misalnya hari Sabtu ya? Iya, hari Sabtu atau Minggu. Sabtu atau Minggu. Berarti kalau lah libur, langsung pergi jalan-jalan. Wah, diajak dia apa? Lah ke jadwal kok?
Udah lewat. Misalnya gitu, Nasya, Sabtu besok kita ke sini ya atau Sabtu Minggu. Ya udah kayak gitu. Oh, Misal oke. sekarang hari Senin, Nasya kata ayah kan besok hari Sabtu jam segini kita buat konten ini ya gitu. Terus langsung lah hari Sabtu tuh dilaksanakan apa yang direncanain tadi. Oke. Berarti yang membuat perencanaan sebelumnya itu ayah. Iya, Ayah panggilnya ayah apa? Ayah Igoy. ayah aja. Ayah. Oke. Ayah membuat perencanaan dari awal. Iya. Perencanaannya, skripnya. Skripnya ayah juga. Ayah Jo. Musik Musik ayah ayah juga. Jo. Membuat video Ayah. Jo. Mengedit video Ayah. Ayah sudah memang keren ayah. Because salian stay ya dari gue. Oke, berarti ayah sampai musik ya. Keren sih ayah karena di sebuah akun yang tadi itu yang logo merah tuh itu kan sensitif sama musik ya, sama musik. Jadi ayah buat seorang karena copyright ya. Dulu pernah kena. Oh pernah kan? Iya, yang make lagu kan ada tuh Om di YouTube. Lagu-lagu yang katanya free gitu. Ternyata kena copyright. Tuh jadi sejak waktu itu ayah buat lagu sendiri. Waktu itu Nasya juga ikut ngisi lagunya pakai suara Nasya kan. Tapi sejak Nasya sekarang SMP kan udah sibuk nih. Jadi musiknya aja. Gitu. Jadi suara Nasya nggak masuk juga. Oh berarti pas dulu tuh misalnya kan awalnya pakai musik NCS lah ya, no copyright sound gitu. Kayaknya karena klaim hak awal-awal cipta awal 2 video kalau nggak salah ya. Video karena kayaknya ayah berinisiatif karena ayah emang bisa juga musik. Dibuat musik untuk Nasya. Dan ada Nasya nyanyi berarti ya? Ada. Oke, berapa lagu? Kalau berapa lagu? Nggak ingat Om. Ada nggak 10 lagu? Ada. Ada. Itu ayah ciptain? Ya. Ayah aja lihat. Kalau musiknya sejak awal-awal yang kena copyright itu sampai sekarang masih ada musiknya. Masih ada musiknya. Ayah ngebuat. Ayah yang bikin. Oke. Yang nyanyinya yang di stop karena sekolah sibuk ya. Oke, tetap pendidikan satu keren. Nasya, itu kan ayah membuat satu kini dari awal ya. Ya ibaratnya ayah kok adalah sosok yang sangat mensupport Nasya. Bunda juga ya, full support lah. Apa yang bisa ayah lakukan dilakukan yang terbaik untuk Nasya. Ayah pemarah enggak? Kalau pemarah, nggak pemarah banget sih. Tegas ya? Ya tegas lah. Okay. Misalnya Nasya ada salah ya tentu dimarahin. Oke. Tapi kalau misalnya bikin video sudah mulai diajarkan nggak? Misalnya ambil teks sendiri? Kalau ambil teks sendiri, enggak. Udah diajari tapi belum. Tapi udah diajarkan. Udah. Untuk edit juga ya? Edit belum. Edit belum. Ya. Tapi Nasya udah belajar ngedit. Udah. Tanpa diajarkan oleh ayah, belajar sendiri. Di apa? Cop-cut ya. CapCut. CapCut ya. Berarti Nasya udah belajar sendiri ngedit. Oh, oke. Itu video-video kayak apa Nasya? Kayak misalnya video buat TikTok, ngedit misalnya misalnya kan jalan-jalan ke pantai buat video gitu, diedit sendiri gitu. Keren ya, padahal masih kelas 7 loh. Om aja belajar ngedit itu udah kuliah dulu. Lah kuliah dulu baru belajar ngedit. Itu pun cuma potong-potong gabung. Kalau Nasya lah di edit itu apa sih yang lah Nasya lakukan? Mungkin ngebuat template. Oh, bikin template. Ngebuat kayak gitulah. Oke, gabung potong-potong gabung kasih musik. Terus ya buat template lah itu. Buat template. Keren ya. Nah, berarti Nasya sudah belajar untuk ngedit juga. Udah. Untuk yang voice over atau dubbing sudah dari kecil ya? Udah. Dari kecil. Apa progres yang Nasya rasakan dari ketik kan di awal kan mungkin diejakan ada ya? Iya. Sekalimat gitu. Cara penyebutannya dulu tuh kan kayak gini gitu. Cara ngomong sama dubbing tuh dibedain gitu.
Kalau dulu kan kayak ngomong biasa dulu kan. Sekarang udah ada nadanya. Kadang-kadang kalau ngomong tuh tiba-tiba aja ada nadanya gitu. Oh lah, karena sudah terbiasa iya. ada intonasinya kok. Kalau untuk pembawa acara kayak itu pembawaannya diajarkan sama ayah ya. Oke, kinilah bau tanpa diajarkan lah bisa langsung pas membaca Iya. gitu intonasi. Misalkan ngebaca buku di sekolah kayak gitu tuh nadanya. Oh, sampai ke sekolah terbawa. Wah, keren, berarti bagus. Terinspirasi terinfluence, terpengaruh sampai ke dunia sekolah. Keren, mantap. Tunggu Nasya, ada yang kelewat kok Nasya. Boleh anak? Kok ada yang kelewat kok? Oke, sadanya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampaknya masih bersama Mbok Desbi Sugari dan bintang tamu kita Nasya. Nah, di sana-sananya jangan lupa saksikan podcast Tampek Motako di TVRI Sumatera Barat. Bisa sana akses live streamingnya di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa sana download di aplikasi TVRI Klik. Bisa sana download di Play Store atau di App Store. Kita kembali lagi perbincangan kita bersama ponakan kita Nasya. Ponakan yang sudah tumbuh besar dari kecil dulu ya, dari SD, sekarang sudah SMP saja. Contoh lagi lah SMA lo, kuliah lo. Nasya. Nasya kan ada jalan-jalan kan, wisata segala macamnya. Tuh ada juga bersobok juga tokoh-tokoh penting Ada. gimana? Ada ya. Nah, pernah nggak Nasya bersobok siapa gitu? Apa tuh wali kota? Semua wali kota. Iya, oke. Pak Mahyildi yang dulunya wali kota. Oh iya, kinilah jadi wawancara waktu itu, wawancara di Hari Anak. Wawancara di Hari Anak. Oh, berarti Nasya membuat video sama ayah itu ada wawancara juga, nggak semua vlog berarti ya? Kalau ngebuat videonya beda, yang Oke. lagunya beda. Terus tapi waktu itu dibahas juga lagunya. Maksudnya kan ada yang video-video vlog Nasya, tapi wawancara ada juga video. Ada. Oke. Tuh bahas tentang Hari Anak. Hari Anak. Ingin Nasya apa yang Nasya ceritain? Apanya? Sama apa? Waktu itu Nasya kan tanya awal sebelumnya Nasya tanya kayak sepupu nanti kan diliatin ke Pak Mahyildinya. Kata Pak diliatin itu tuh mau apa yang mau di kota ini gitu. Apa permintaan anak-anak lah gitu kan. Terus Pak Mahyildi liatnya videonya gitu, terus wawancaranya tentang Hari Anak, terus tentang anak-anak yang megang gadget gitu. Oke. Tentang juga anak-anak megang gadget. iya, sama ngeliatin lagu Nasya. Oke. Nah, lagu Nasya tentang gadget Jo. Iya, Oke. kawanku. Judulnya Kawanku. Masih inget? Masih lah. Masih. Itu tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? 2000 pembalih? Enggak, bukan. 2020 2021 mungkin. Oke. Masih inget ya? Iya. Udah lah, didengar lah. Nasya ternyata bisa juga nyanyi gitu ya. Coba seketik Nasya gak sebaik sih. Awalnya kawanku jangan melihat handphone melulu, ayo kita menari dan berlari di lapangan. Oke. Kawanku jangan main HP melulu. Iya. Mari kita Menari dan berlari. Oke, menari dan berlari di lapangan. bermain. Berarti di lagu itu Nasya mengajak teman-teman yang mendengarkan, anak-anak segala macamnya untuk mengurangi pemakaian gadget. Iya. Karena bisa kecanduan ya, karena kecanduan, bahkan tidak fokus dipanggil semua orang tua kan. Nasya masih main HP. Bahkan lupa belajar ya. Lupa waktu. Mending tinggalkan gadgetnya. Kita anak-anak loh, mari kita bermain di lapangan gitu ya. Main bersama. Main bersama di lapangan. Itu ayah Jo yang ciptaan. Iya. Oke. Nah, Main. itu lagu pertamanya Kawanku. Apa sih lagunya? Kan lagu anak-anak berarti ya? Iya, lagu itu aja baru. Oke. Itu ayah yang ciptakan lagu anak-anak. Oh, berarti Nasya
tidak hanya bersumbangsih kepada Sumatera Barat hanya melalui video tentang wisata, wisata, tapi juga bersumbangsi tentang lagu anak-anak ya. Karena lagu anak-anak kini sakit nih rasa. Bahkan lagu anak-anak tapi yang nyanyiannya lagu-lagu orang dewasa gitu, lagu cinta-cintaan gitu kan. Tapi Nasya hadir membawakan lagu-lagu anak-anak yang emang untuk anak-anak. Keren. Itu video ada lagu yang terbaru ada? Belum, itu baru. Itu baru. Ada rencana comeback lagu balik? Ada. Lah ada stoknya? Belum. Masih ada rencana. Masih ada rencana. Tapi lagunya masih tentang anak-anak kah? Enggak kayaknya. Enggak. Lebih remaja sekarang ya. Yeah. Oke. Jadi kalau dulu namanya YouTuber cilik, kalau kini Sagan yang YouTuber cilik. Karena sudah beranjak remaja ya, YouTuber remaja dari Sumatera Barat. Kampung Nasya di mana? Di Perang Panjang. Kampung Perang Panjang. Ya, Oke. Di mana? Di Sumpur. Sumpur Dekat Danau Singkara. Oh, masuk tanah datar berarti itu. Tanah datar. Oke. Daki rumah Om tuh. Sebalik Buki Pak tuh. Oh iya. Oke. Berarti Nasya kampung di Sumpur ya. Kalau tinggal kini? Di Lubuk Buaya. Lubuk Buaya ya. Aman di situ, nak ada sebut buaya. Enggak. Oke, Nasya. Kalau di sekolah kan kalau misalnya Nasya ambil konten kan di luar sekolah, sampai wisata segala macamnya. Kalau di sekolah ada nak kawan-kawan tuh yang tahu Nasya ambil video segala macam? Hampir satu sekolah tahu. Hampir satu sekolah ya, tahu. SD kan sekolah Nasya kan ada SD, TK, SD, SMP, SMA. SD-nya tahu, guru-gurunya tahu. Karena kan Nasya SD sana. SMP juga tahu, SMA juga tahu. Berarti kawan-kawan tahu, guru-guru tahu ya? Sampai kepala sekolah. Sampai kepala sekolah tahu. Oke, tuh nado misalnya Nasya ajak lah awak gitu. Ada banyak Om. Banyak. Tuh bak kecil Nasya. Kapan-kapan ya. Kapan-kapan ya, tanya apa dulu. Oke, bila-bila lah ya. Oke, berarti kawan-kawan Nasya berarti tertarik juga ya. Berarti Nasya tuh bisa dikategorikan influencer tuh. Karena influencer tuh kan mempengaruhi. Berarti kan karena Nasya ambil video terpengaruh, kawan-kawan Nasya pengen loh. Oke. Kalau guru-guru ada? Ibu ajak lah Nasya gitu. Kalau guru-guru ada ya. Ada juga ya. Kalau misalnya yang di sekolah apa sih apresiasi di sekolah misalnya? Apresiasinya waktu upacara dibilangin sama kepala sekolah gitu, diceritain. Apalagi ya? Ada tapi nggak ingat. Nggak ingat, saking banyaknya ya. Berarti Nasya di sekolah dihargai oleh teman-teman, ya, oleh guru, bahkan dibanggakan oleh kepala sekolah di depan gitu kan. Ada murid kita, siswa kita, YouTuber cilik yang udah mengeksplor Sumatera Barat, yang konten itu mendidik. Nah, itu yang penting tuh. Karena banyak juga kini konten-konten apalagi kayak di TikTok. Dia asal bikin konten, yang penting FYP, yang penting duit, tapi tidak ada unsur pendidikan di dalamnya. Nggak ada informasi. Kalau Nasya kan ada wisata, informasi ya tentang budaya. Kayak tadi tentang perkembangan jalan tol, perkembangannya. Nah, cobalah cari ton nggak pengalaman Nasya kalau untuk di wisata sejarah atau budaya yang pernah Nasya lalui, yang pernah Nasya kunjungi gitu kan. Boleh dicari ton nggak? Salah satu. Apa ya? Atau yang paling jauh? Palembang. Di Palembang. Iya. Nah, yang di Sumbar lah dulu. Sumbar. Jalan tol. Jalan tol tuh berkesan deh. Iya. Mbak bisa cari ton lah. Kok boleh punya panjang boleh? Jalan tol karena mungkin kan susah tuh ngebuatnya. Jadi dari awal
udah di videoin juga keren gitu jalannya. View dari jalan tolnya juga keren, bagus. Atau juga jam gadang. Jam gadang juga. Pernah kateh tuh? Pernah. Wih, kok bisa? Oke. Tuh pengalaman yang jarang orang dapatkan loh. Bisa kateh jam gadang tuh. Gila, cerita lah seketik, Nasya. Waktu itu kan ngevlog tentang jam gadangnya nih. Ngebahas apa-apa aja yang ada di dalamnya, kayak mesin-mesinnya. Naik tuh kan per lantai, terus di atas itu ngedengerin bunyi loncengnya, terus ngevideoin pakai drone, liatin jam gadangnya dulu. Tapi itu dulu. Oke, berarti ada pakai drone gak ya? Nasa ke dalam tuh, izin ke dalam sampai Nasa sampai menang pas lo di jam tape gitu ya, bunyi loncengnya. Di Solok Selatan juga. Solok Selatan apa tuh? Gua Batu Kapal. Gua Batu Kapal. Iya. Itu ekstrim jalan ke situ tuh. Ekstrim. Tapi ditahan seketik dulu. Ditahan nih. Itu cerita panjang-panjang. Karena ada orang akan lewat ke informasi penting loh. Karena TVRI itu memberikan informasi dan edukasi gitu. Oke, sanak-saudaranya, kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang stay tune di acara podcast Tampek Mota gitu kok. Tadi lah sambil makan lah, makannya boleh bertambah. Karena ceritaku masih lama, Nasya. Tadi ada yang penasaran mungkin tentang Gua Batu Kapal. Nasya lah pernah ke situ ya? Pernah. Boleh cerita sedikit Nasya perjalanan Nasya ke Gua Batu Kapal. Boleh dari ke Padangnya boleh. Kalau dari Padang ya Om, sekitar 5 jam lebih ke sana. Juga kan jalan jauh, tapi tiba di sana kita kan ngeliat yang indah gitu, terobati lah ya letihnya. Juga waktu tuh ayah kan ngefoto-foto yang apanya gitu, ada ngeliat penampakan gitu. Ada penampakan. Taki berarti ya. Waktu itu kan soalnya Nasya masih kecil. Juga keren gitu. Juga diserang-serang sama lebah banyak di sana. Diserang? Enggak sih, ada lebah tapi takut gitu. Ada sarang lebah di situ. Aduh. Besar lagi. Hah? Besar. Itu katanya pernah ayah Nasya cerita pakai drone ke dalam diserang sama lebah gitu ya? Itu aman? Aman. Alhamdulillah aman. Bisa cerita sih Mbak Asi di gua Batu Kapal tuh? Kayak ada kalau masuk cahaya gitu, indah lah gitu. Batu-batu di situ bercahaya gitu ya? Iya. Juga banyak kelelawar yang seremnya. Banyak kelelawar. Karena dia goa. Iya, karena goa. Itu pas itu kan waktu Nasya ketik tuh jalan kan cukup ekstrim. Iya, ekstrim banget. Kayak naik mobil goyang-goyang gitu. Kayak pokoknya nggak nyaman di mobilnya pas jalan tuh Om. Tapi pas tiba di sana ya dapatlah menikmati alamnya, bagus, indah gitu. Dapat terobati. Itu ada di YouTube Nasya. Ada. Nah penasaran bagaimana bentuk Gua Batu Kapal? Cigo sih YouTube Nasya, cerita Nasya. Karena di situ mungkin untuk teman-teman yang suka perjalanan ekstrim, yang suka hidden gem lah istilah gini kok, tampik-tampik nanti suruh baik ke situ. Nasya berarti hebat Nasya bisa jadi influencer remaja, dulu influencer cilik ya. Kini ala tumbuh jadi remaja dan lah banyak malah tampik-tampik yang dikunjungi. Om saya dari ketik dulu sangka padang buki sih sekali. Tapi Nasya bisa mendapatkan pengalaman dari kecil, diajak oleh ayah mencari tampik-tampik yang jarang dikunjungi oleh orang lain malahannya, kayak tadi ke Jam Gadang. Macok ke Bukit Tinggi tuh, ke Jam Gadang, tapi nak pernah soalnya. Tapi Nasya pernah. Ke Gua Batu Kapal itu pun cerita-cerita orang-orang Nasya malah pernah ke situ kan. Nah Nasya kan Nasya membuat video sama ayah gitu kan, bahkan sampai ke hidden gem lah istilah kini itu adalah tampik-tampik tersuruh. Nah
Ada lo kan sampai yang wisata budayanya, kuliner. Kalau kuliner di mana sih Siko? Kuliner, mungkin tentang bahas sate. Di mana? Membahas tentang sate Oh, kayak sate. ya waktu tuh di daerah kan sate Danguang kalau Oke, nggak sate salah. Danguang. Sate Danguang di tempatnya langsung gitu. Oh, oke. Di daerah Danguang. Oke, langsung makan di situ ya. Mantap, terasa yang aslinya. Oke, berarti untuk kuliner suku jo nasa ya. Kuliner selain sate apa lah yang lah pernah nasa coba? Di Bukit Tinggi, Pitala mungkin tentang Ketupek Pitala. Ketupek Pitala. Itu udah kayak kampung Nasya mana? Iya. Kalau daerah-daerah yang ke sebelah situ itu kan masih daerah Padang Panjang, Mutsangka, Bukit Tinggi. Kalau daerah misalnya kayak Painan gitu, ke Solo ke pesisir selatan pernah jo. Wih, lah pernah ke Sadolanya Nasya. Ke Solo? Solo udah. Ke Solo kemana? Solo ke mana ya? Ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke Gunung Talang. Ke kebun teh. Oh, kebun teh. Oke. Nah, kalau misalnya disuruh pilih kok, misalnya wisata-wisata kayak gitu, itu kan masih wisata alam banyak tuh. Wisata alam, wisata religi, wisata sejarah, wisata budaya, wisata kuliner. Suruh pilih Cik, Nasya mengecek sama ayah. Nasya pengen bulan besok Nasya yang temanya yang Nasya yang lebih sukai dari tema tuh misalnya wisata sejarah, sebulan tuh wisata sejarah saya. Kalau Nasya lebih pilih mah tentang budaya kayak acara-acara gitu. Yang ngeliput festival. Oke. Oh, kayak Pacu Jawi itu pernah? Iya, pernah. Berarti Nasya lebih sukanya meliput. Yang mewawancarai. Iya. Oh. Yang suka rami-rami orangnya gitu ya. Suka keramaian, biko diwawancari orang. Berarti Nasya suka wawancara? Suka. Oke. Cita-cita kah itu? Ya, mungkin. Iya. Oh. Wawancara Pak Henry Septa waktu udah juga. Oke. Berarti petinggi pernah. Iya. Nasya wawancarai. Dan Nasya ada juga cita-cita jadi semacam kayak wartawan, pembawa acara berita. Kalau pembawa acara berita ya. Cita-citanya itu? Ya. Berita yang kayak mana? MC atau MC penyiar TV gitu. Kayak ngewawancarain orang gitu, kayak yang penting-penting gitu lah. Yang berita-berita yang nggak serius-serius gitu ya. Itu suka Nasya tuh. Berarti kalau misalnya ada event-event tuh senang lah Nasya karena ada yang akan diwawancarai. Coba gak sekali lah misalnya Om ko adalah pejabat kok. Om Gubernur Sumbar 2024 misalnya. Coba Nasya wawancarai. Gimana ya? Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Manggilnya Om nih. Boleh. Ada apa Nasya? Aku mau nanya-nanya Om tentang apa aja yang ada di Kota Padang ini, fasilitasnya apa aja tuh Om? Oke Nasya, di Kota Padang ini kita banyak ya Nasya. Kita ada untuk wisata kita sangat banyak, kita lengkap. Ada wisata laut, ada wisata perbukitan, kita ada. Berarti Nasya, lengkap ya? Lengkap. Nasya mau kemana? Laut sih. Mau ke laut? Iya. Nasya pengen meliput laut? Iya, ke pantai gitu. Oke. Ke pulau. Oke. Coba tanya-tanya lagi. Harapan Om apa? Oh, harapan Om terhadap Kota Padang ini. Iya. Harapannya orang menonton podcast Tampe Mota. Oke. Harapan Om banyak sih. Pokoknya podcast Tampe Mota aku banyak penonton, terlebih kalau Nasya yang bintang tamu. Wah, oke. Nusa sadanya kan harapan aku, tapi ada yang kelewat loh harapan dari kita semua. Nusa sadanya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampenyo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana ambu sadonyo, tonton podcast Tampe Maota di TVRI Sumatera Barat. Tampe Maotanya urang awak, pade jaleh barisi panuah jo inspirasi. Jangan lupa tonton Tampe Maota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sana, digitalisasi sudah menjadi tuntutan zaman, tak terkecuali bagi siaran TV. Sebab teknologi sudah berkembang dan pemirsa mendambakan tayangan berkualitas dengan gambar yang bersih, suara yang jernih dan canggih teknologinya. Di Sumatera Barat, kita sudah dapat menikmati layanan siaran digital TVRI di 6 wilayah siaran. Di mana aja wilayahnya? Yuk kita simak. Sana, awak-awak yang di Pasaman Barat lah bisa nonton siaran TV digital kini. Karena alat pemancarnya lah ada di Simpang Ompe. Area layanannya dari Subali Simpang Ompe sampai Subali Ayabongi. Tapeknya di kanal Ampek Pulah Duo. Capek lah Sana nonton siaran TV digital wak lai. Jarus suasana di Bukit Tinggi kinilah ada siaran digital TVRI Sana. Pemancar noko ada di Pandai Sikit Kien tu nah. Siarano sampai ke Padang Panjang, Bukit Tinggi, Tanah Data, tu wilayah agam sebelah Kien no sagetik sana. Siarano ko ada di kanal 29 yo sana yo. Sana tunggu lai. Gageh lah nonton siaran TV digital sana. Lai tahu Sana, kira wae kini ko di Kota Padang siaran TVRI lah dapet wak calia di kanal digital Sana. Letak pemancarnya di Bukit Sarai tua. Area layanannya mulai dari Kota Padang, Kabupaten Padang Piaman, sampai ke Kota Piaman sana. Tapeknya di kanal 30 ndak percaya Sana doh. Tontonlah TVRI itu. Lai tahu, warna di Mula Buah kini lah bisa lo menonton siaran TV digital TVRI ko. Tapekno di kanal 32. Untuk pemancar no ada di Gunung Kompong Solo tenah. Untuk area layanan no lalawe no, mulai dari Kota Solo, Kabupaten Solo, Sijunjuang, Sawalunto, Saparu Damasraya, tu Saparu Molabuah. Lah, apa yang ditunggu lai? Baga dia lah ke siaran digital ko lai. Udah uninan ada di Pekembah kok deh, dan Kabupaten 50 kota. Deh olah bisa kini Sana menonton siaran digital kok Pemancarnya di Teh Bukit kok deh Sana. Nah tapeknya di kanal 32. Keh lah nonton siaran TV digital. Dun sana Ambon dan di Pasisia, khususnya orang Painan dan sekitarnya, lah bisa kini menonton siaran digital TVRI Sana di kanal 28. Pemancarnya letaknya di Painan tua. Tu apa jo nama tunggu le Sana, buat dia lalai ke siaran digital. Siaran digital TVRI Sumatera Barat dapat dinikmati dalam kualitas Full HD yang pastinya gratis dan tanpa koneksi internet. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo beralih ke siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siaran TV digital, Rancabana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya Nasya, siko lo tampeknya Nasya. Nasya. Ya. Nah, Nasya kan ala banyak video segala macamnya, lah banyak yang Nasya kunjungi. Apa sih yang terasa di Nasya manfaatnya setelah ambil video lah banyak tuh. Apa manfaat yang paling terasa di Nasya? Manfaatnya mungkin menjadi kayak apa ya, lebih setelah kan misalnya ngebuat konten wawancara, jadi manfaatnya jadi lebih percaya diri mewawancari orang gitu. Kalau tentang budaya jadi tahu gitu, jadi banyak tahunya ya. Jadi tahu dan kenal banyak orang. Oke. Dan Nasya di situ otomatis kalau berkunjung-kunjung ke Tampe mendapatkan ilmu-ilmu baru. Iya, di ilmu situ, baru. Ya. Dan ilmu tersebut tidak hanya untuk Nasya, tapi Nasya bagikan. Wah, Masya Allah. Nasya, di video-video Nasya kan hampir semuanya Nasya ada mewawancarai ya. Itu karena emang cita-cita tadi itu ya, pengen mewawancarai orang. Iya, setiap videonya. Hampir setiap video. Iya.
Oke. Setiap video malahan. Oke, berarti bukan hanya vlog ya? Dicampur gitu, kayak seluruh videonya itu tuh ada wawancaranya. Jadi misalnya yang mengelola ini siapa, diwawancara orangnya. Oh gitu. Nah misalnya ada topik wisata misalnya. Nasa cari semua ya siapa pengelolanya. Iya, siapa pengelolanya. Sabtu diwawancara. Nasa wawancarai. Oke. Itu Nasa sama ayah semacamnya pai petigo keluarga ya. Sampai keluarga. Nah di situ Nasa banyak mendapatkan ilmu yang tak hanya untuk Nasa tapi Nasa bagikan juga. Dan dari sekian video itu kan lah banyak tuh ilmu lah banyak dapet loh, dan lah di sharing loh. Dan kedepannya Mbak Nasa kan Nasa kan lah beranjak dewasa kok. Kedepannya harapan Nasa nih, harapannya subscriber makin banyak, orang-orang tahu sama akun Nasa kayak seluruh di Indonesia lah, sampai luar-luar. Juga akun Nasa makin besar gitu subscribernya. Nasa juga dikenal sama banyak orang, dan orang-orang bisa mendapatkan manfaat dari Nasa. Oke, kalau harapan misalnya di luar akun YouTube tadi. Harapan di luar akun YouTube. Maksudnya harapan apa? Pokoknya Nasa setelah beranjak dewasa Nasa pengen jadi ini, pengen buat ini, pengen banyak hal gitu. Pengennya wawancara juga ya, masih di dunia itu ya. Wawancara Pak Presiden. Pengen wawancara Pak Presiden. Iya, soalnya dulu pernah ketunda, nggak jadi gitu. Kenapa? Karena pandemi. Karena pandemi. Iya, jadi nggak jadi. Waktu itu hampir jadi berarti ya? Iya, udah. Ayah mau ngurus gitulah. Terus nggak jadi karena pandemi. Tapi suatu saat pengen lagi ya? Iya, pengen banget. Pengen untuk mewawancarai seorang presiden. Wah, itulah level tertinggi itu. Bisa mewawancarai presiden. Gak banyak orang bisa ya. Tapi dengan Nasa bikin konten dari kecil sampai sekarang, menurut Om itu potensinya sangat besar loh. Om bisa Nasa bisa ketemu orang-orang hebat, termasuk presiden. Itu akan Nasa wujudkan ya. Pasti ya. Karena apa yang kita inginkan, kita jalankan, kita berikhtiar, insya Allah akan dipertemukan oleh Allah ya. Masya Allah. Nasa, kan kini kan konten-kontennya masih wisata, masih seputar wisata lah ya. Entah itu wisata alam, wisata religi, wisata sejarah budaya segala macamnya. Pengen bikin konten yang lain nggak? Pingin kayak konten memasak, konten daily vlog gitu. Daily vlog, konten masak juga. Berarti hobi masak? Iya, sama ngebuat lagu. Bikin lagu? Iya. Lah pernah bikin lagu sebelumnya atau gimana? Kan udah. Udah. Iya. Udah pernah direkam juga sebelumnya? Udah. Lagu tentang? Yang kawanku tadi. Yang kawanku tadi diciptakan Nasa. Keren loh lagunya. Masya Allah, kirain tadi ada orang lain menciptakan. Oke. Dan berarti Nasa pengen menciptakan lagu ya? Menciptakan lagu, ingin bikin daily vlog, bikin masak-masak. Berarti Nasa pengen keluar dari comfort zone istilah kini, dari zona nyaman. Oke Nasa, terakhir Nasa kasih dong tips untuk teman-teman yang dia di rumah nih, pengen dengar tips supaya bisa setidaknya menjadi YouTuber seperti Nasa. Tipsnya tetap percaya diri, nggak usah malu-malu karena percaya diri aja gitu. Juga menerima kritikan dari orang-orang gitu. Semangat juga. Semangat, percaya diri, jangan malu-malu ya. Membaca dan menonton referensi ya. Iya, referensi video gitu.
Karena untuk bikin video itu kita emang harus melihat orang lain dulu. Kayak mana sih orang bikin? Iya. Ya kan, Iya. ada referensi, baca-baca buku misalnya kita wisata kan kita butuh menggali gitu ya. Oke. Mungkin misalnya di rumah yang pengen kayak Nasya, rajin-rajin baca buku, tambah referensi, Iya. karena tanpa ilmu apa yang mau dikatakan ya kan. Oke, terima kasih Nasya lah Ya, datang ke podcast Tampe Mota, Nania mau berbagi inspirasi Iya. dan semangat bagi teman-teman di rumah sadanya. Kita semoga Nasyanya sukses ke depannya ya. Amin. Itulah dosa sadanya bincang-bincang kita bersama YouTubers tak cilik ledo remaja kita asal Sumatera Barat, Nasya. Semoga bisa diambil manfaatnya dan anak-anak muda kita mulai mengurangi pemakaian gadget, mulailah berkreativitas. Ya mulailah membuat hal-hal yang positif, jangan hanya untuk main-main saja gitu ya Nasya. Oke, dosa sadanya saya Desbi Sugari mohon undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.